Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang pentingnya mengajarkan anak sholat di usia dini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam, ibadah sholat itu hukumnya wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Karena pentingnya sholat ini juga dikatakan sebagai tiang agama, sebagai media komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat, dan sholat menentukan nilai amal ibadah yang lainnya. Sholatnya anak-anak, pernahkah Anda mengalami pengalaman sholat jamaah bersama di masjid dan anak-anak yang ikut sholat? Tentunya pernah, dan tidak jarang khususnya sholat kita seringkali terganggu dengan sholatnya anak-anak. Kadang memprihatinkan saat anak-anak usia di bawah 9 tahun seringkali datang ke masjid sholat berjamaah tidak bersama dengan orang tuanya. Mereka seringkali bersama teman-temannya karena mau sholat. Dan tentu ada mengerti bagaimana yang terjadi, mengingat anak belum dewasa dan belum berkewajiban untuk sholat, dan ia berada di dunia permainan. Kadang kala mereka bercanda dan berlarian, yang kadang tidak dipungkiri mengganggu sholat jamaah yang lainnya. Bagaimana anak seharusnya sholat? Apakah ia lebih baik diajak ke masjid atau tidak usah, karena dikhawatirkan mengganggu? Sangat sepakat bahwa anak-anak perlu dikenalkan, diajarkan untuk sholat, apalagi bagi laki-laki. Sholat berjamaah akan tetapi sangat tidak elok dan cantik kalau anaknya masih di bawah usia 9 tahun datang sholat ke masjid sementara orang tuanya tidak ikut mendampinginya. Ini menjadi sangat penting pada tahap perkenalan anak pada ibadah sholat, yang merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Peranan orang tua adalah sebagai contoh teladan bagi anak-anaknya. Mengingat saat anak datang hanya bersama teman-teman, maka ia akan mengikuti teman-temannya dan seringkali bercanda dan ngobrol. Tidak menariknya adalah saat pada kesempatan itu pengurus masjid adalah orang yang tegas, dan sebenarnya niat baik bisa saja mendapatkan marah dari pengurus masjid dan dibilang bercanda saja, pergi, tidak usah sholat. Dan spontan anak-anak itu lari ketakutan. Dan apa yang terjadi? Anak tersebut trauma. Jangankan kepingin sholat, diajak sholat aja takut. Di sini saya tidak menyalahkan pengurus masjid yang tegas tersebut. Akan tetapi perlu diketahui bahwa anak-anak kalau dibicara tentang gelombang pikiran, ia berada dalam gelombang alfa dan theta. Artinya apapun yang dikatakan orang dewasa akan lebih mudah masuk dalam pikirannya, bahwa sadar dan terekam sebagai sugesti. Semoga kita termasuk orang tua yang mau ajak anak sholat. Jangan anak sholat, orang tua tidur. Na'udzubillah min dzalik. cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.